Salam sehat. Bandarmologi CPUT yang kedua. IPO 8 November 2022. Data diperbaharui dari video yang pertama, di mana sampai dengan 23 September 2025. Ya, langsung aja ya. Di mana waktu IPO saham publiknya adalah 20%, founder share-nya 80%. Seiring berjalan waktu, ada perubahan sebanyak 11%, saham publiknya berkurang, founder share-nya bertambah 11%. Di mana underwriter-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. ZP, Maybank Sekuritas, OD, BRI Dana Reksa Sekuritas, AI, UAB Kaihan Sekuritas, YP, Mire Aset Sekuritas. Kita ke data yang terbaru. Jadi data ini dibuat hari Rabu tanggal 24 September 2025 pagi hari. Jadi kita pakai rangkuman market di hari Selasa. Hari Selasa 23 September 2025. Di mana IPO date itu di hari Selasa tanggal 8 November 2022 dengan harga IPO di Rp690. Last price harga sekarang yaitu 1.595 ya, kemarin turun 1,5%, tetapi secara general saham CPUT ini naik 131%, di mana dana asing ya itu 15,9%, jadi cukup besar ya. Di mana AVG price di 1144, low price di 905 dan high price di 1885 ya. Jadi ini ranknya dalam 200 hari kerja. Nah, kita lihat buy dan sell. AIF jualan 78%, CC jualan 4%, XC jualan 2%, PD jualan 2%. Dengan masing-masing harga seperti di sebelah kanan ini. Dijual ke ZTF sebanyak 79%. Nah, ini jelas akum ya. Terus ZP 10%, jelas akum. RX 4%, akum ya. Retailnya itu 4%, sedangkan di sini retail 14%. Ini akum ya. Di mana asing 79%. Nah, tapi hampir imbang ya antara asing beli dan asing jual. Apa mungkin ini crossing ya? Ya. Dugaan aja ya. Jadi intinya dalam transaksi di market peran asing sangat menonjol. Karena di sini 79%, walaupun juga yang beli menonjol juga 78%. Akan lebih bagus kalau asingnya 79%, yang jualan asingnya cuma 10%. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi ini pun juga bagus ya. Di seolah-olah memang ini dikendalikan asing, si penjual, si pembeli sama-sama asing. Nah, dari yang dijual belikan secara persentase 100% ya, yang di market itu setara dengan 222 juta lembar lebih ya. Sedangkan free float-nya 280 juta
lembar lebih. Jadi sekitar kalau di persentase yang telah dijual belikan di market yaitu 79%. Sedangkan yang di hold ya, jadi saham publik yang masih di hold semenjak IPO yaitu 20%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan free float. Kalau kita bandingkan dengan total share secara menyeluruh, ya, yang di buy sell 7,1%, yang di hold 1,9%. Free float yang di hold. Founder share 91, total 100%. Ini saham publiknya sedikit ya, 9%, termasuk sedikit. Dan yang sedikit itu 5,7% dikuasai ZPF. Ya, dari yang 7,1 ya, ZPF-nya 5,7, ZP juga 0,7. Jadi ZP aja menguasai 6,4% dari 7,1. Ya kesimpulannya gulung kering ya. Itu. ZP dengan leluasa bisa mengatur harga karena dia penguasa market. Nah, ini ada 2000 ya. Oh ya, catnya belum. Oh, catnya pakai anu aja lah ya. Ini cat iPod. Nah, 2092 tinggi juga ini ya ZP ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa inilah support pertama, ini support kedua, ini resisten. Ya. Kalau bisa nembus harga 2092 ini akan bagus. Sedangkan RX, RF ini partisipasi aja, cuma kecil 0,3 sampai 0,1. Harganya 1595. Ya, ini jadi gulung kering ya. ZPF penguasa market. Nah, kita lihat chart P bentuk lingkaran. Di sini ketara betul 80% ZPF buy tambah 10% ZP. Sudah 90%, ZP aja menguasai saham ya, jadi cukup dominan, sangat dominan, bukan cukup dominan ya. Yang jualan tuh AIF sebanyak minus 78%. Nah, ini free floatnya 79% yang udah dijual ke pasar, 21% di hold. Kalau dibanding dengan total share, ya, porsi saham terhadap total share, ya 91% founder share, 2% masih di hold, jadi 93 udah, yang masih di harga IPO yaitu 690, ya. Dan 7% di market, di mana 6,4 dikuasai oleh ZPF maupun ZP. Jadi ya gulung kering banget. Itu ya. Kita ingin ke trend yang lebih pendek. Nah, di sini kita ambil dari tanggal 24 bulan 9, tanggal 28 bulan 5 Mei ya, 28 Mei 2025 sampai tanggal 23 bulan 9 2025. Nah, posisinya seperti ini, di mana RX beli 63%,
CC 61%. Jadi betul-betul kering ya, karena di sini RX juga termasuk pemegang saham yang cukup besar selain ZP. Ini RX ya. Nah, CC yang jual. Kemudian ZP. Nah, ZP ini jelas bandar. ZP di sini harganya 1.500. Nah, terus yang 2000 tadi apa ya? Mungkin di pasar nego. Coba ada di pasar nego tah? Di pasar nego. Oh, di sini nggak ada ya. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Ini akum juga ya. Akum, jadi saham ini sebetulnya secara bandarmologi bagus sejak lahir. Nah, ini harga kemarin saya kira cukup ya, nggak begitu penting. Intinya kita tahu posisi ya, yang ingin kita tahu atau ingin saya tahu, yaitu mengenai perubahan saham publik yang tadinya 20% menjadi 9%. Bahkan di video untuk lebih jelasnya ya, jadi perubahan dari 20 ya di saat IPO ya, saham publiknya 20%, terus di video 1 saham publiknya lupa saya, Anda bisa lihat di video yang pertama saham CBUT ini berapa persen porsinya saham publiknya di video 1. Nah, ini video yang kedua di mana saham publik sudah berubah menjadi 9%. Saya kira cukup ya, pendek aja untuk update bandarmologi CBUT yang kedua. Salam sehat.